Salam, puji Tuhan, senang sekali pada saat pagi hari ini kita bersama lagi dalam ibadah Minggu pagi dan renungan firman Tuhan saat hari ini, kasih karunia Allah yang mengubahkan. Saudara yang dikasih Tuhan, kasih karunia Allah dalam hidup kita memiliki peranan yang sangat penting. Walaupun kasih karunia Allah telah dicurahkan bagi kita dengan limpah, bukan berarti hidup kita bebas hambatan. Bukan berarti hidup kita lepas dari masalah. Bukan berarti hidup kita aman. Bukan berarti pula kita tidak lagi mengalami keadaan buruk. Tujuan Allah melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita bukan untuk membebaskan kita dari masalah. Jika demikian, apa sesungguhnya tujuan Allah melimpahkan kasih karunia-Nya bagi kita? Apa dampaknya bagi kehidupan kita sebagai umat-Nya? Yang pertama, kita semakin tekun dan tabah di tengah pergumulan hidup. Rasul Paulus pernah menyebutkan tentang kesengsaraan. Kesengsaraan itu adalah sebagai salah satu berkat dari keselamatan kita dalam Kristus. Rasul Paulus pernah katakan kepada jemaat di Filipi dalam surat Filipi pasal 1 ayat 29, firman Tuhan katakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kata kesengsaraan menunjuk kepada bermacam-macam pencobaan yang dapat saja membuat kita tertekan, putus asa, kecewa, sakit hati, marah, dan sebagainya. Bisa juga menunjuk kepada keadaan yang kurang menguntungkan, kesusahan, penyakit, penganiayaan, dan lain-lain. Saudara perlu ketahui, di tengah-tengah kesulitan ini, kasih karunia Allah memungkinkan kita mencari wajah-Nya dengan lebih sungguh-sungguh, menghasilkan roh yang teguh dan memiliki kesabaran yang dapat mengatasi berbagai kesulitan hidup kita. Penderitaan membuat kita semakin tekun di dalam iman kepada Tuhan Allah kita, bukan membuat kita semakin terpuruk dalam keputusasaan, bukan membuat kita semakin menjauh dari Allah. Penderitaan yang kita alami di dalam Kristus seharusnya membawa kita kepada suatu pengalaman iman yang semakin tinggi dan dewasa. Kasih karunia Allah menjadikan kekuatan bagi kita untuk bertahan dalam pencobaan dan juga untuk mengalami mujizat-Nya dalam hidup kita. Yang kedua, kita mampu melihat atau menembus persoalan hidup ini. Dampak dari kasih karunia Allah bagi kita ialah memampukan kita untuk memandang atau melihat menembus persoalan kita. Kita memiliki pengharapan yang sungguh dan kuat kepada Allah bahwa Dia sanggup membawa kita melewati masalah yang sedang kita alami. Sementara itu, Allah telah mencurahkan kasih-Nya di dalam hati kita oleh Roh Kudus untuk menghibur kita dalam pencobaan dan mendekatkan kehadiran Kristus di dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, percayalah, bersama Allah kita akan melewati semua persoalan. Kasih karunia Allah membawa kita menembus persoalan hidup ini. Haleluya, haleluya, Immanuel.
Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih untuk renungan firman-Mu hari ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami, yang memberikan kekuatan baru dan semangat baru. Kasih karunia-Mu telah mendewasakan kami sehingga kami semakin mengerti akan Tuhan, semakin mengerti rencana-Mu indah dalam hidup ini. Beri kekuatan kami untuk menjalani hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.